Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa step yang diberikan tugas oleh Bapak Andi pada mata kuliah manajemen merek yang diampu oleh jenengan. Jadi nanti saya akan bahas detailnya di PPT ya. Maka dari itu kalau misalkan ada suatu kesalahan ataupun kekurangan di dalamnya, maka nanti bisa di komen gitu, bisa dikasih saran atau gimana. Dan perkenalkan, nama saya Almas Insirsah Nugroho, NIM 4 angka di belakang 2239. Baik, selanjutnya kita lanjut di PPT saja ya. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu step yang mengidentifikasi serangkaian pesaing suatu produk. Jadi suatu pesaing dari Kuku Bima sendiri itu diantaranya ada Extra Joss, Ratindeng, Hemaviton, Panther, dan M150. Jadi Extra Joss itu sudah mempunyai segmen dan pasarnya sendiri, dan dia hadir lebih dulu daripada Extra Joss. Tetapi sangat disayangkan karena di dalam produk Extra Joss tersebut tidak banyak memiliki varian rasa, dan dia tetap mempertahankan satu varian rasa saja. Dan pada produk-produk lain seperti Ratindeng, Hemaviton, Panther, dan M150 diantaranya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di antaranya adalah seperti Panther itu harganya yang murah dan terjangkau, lebih ekonomis, dan Hemaviton serta Ratindeng itu harganya yang lumayan tinggi dengan lambang yang ada di misalkan di bungkus Ratindeng seperti Red Bull Gold yang memiliki dosis nutrisi tinggi yang menyasar pasar atlet, dijual di atas 10.000. Jadi pesaingnya sudah terlihat ya, segmennya siapa-siapa untuk nanti dijelaskan. Nah, seperti Hemaviton sini kan ada yang dia dijual secara air kemasan, air mineral, botol kaca itu, ada yang dijual seperti menggunakan kapsul pil. Jadi lebih mudah gitu, tidak dibawa kemana-mana, tinggal sekali tenggak habis seperti itu. Dan kemudian yang step 2, kita mengidentifikasi atribut untuk produk Kuku Bima sendiri. Yang pertama, fitur adalah minuman suplemen Kuku Bima merupakan minuman energi penambah stamina serta menyegarkan badan, baik dikonsumsi pria maupun perempuan. Jadi di sini kata kuncinya adalah minuman energi penambah stamina serta menyegarkan badan tanpa adanya efek negatif yang terjadi setelah kita mengkonsumsi minuman tersebut. Dan kemudian yang kedua adalah manfaat untuk minuman produk Kuku Bima ini, diantaranya adalah meningkatkan stamina dalam tubuh, mengatasi keletihan fisik maupun mental, membantu proses pemulihan tenaga, serta menjaga daya tahan tubuh. Ya, di sini sangat jelas ya, karena minuman Kuku Bima ini bukan hanya
sekedar untuk menambah stamina saja, tetapi juga dapat mengatasi keletihan fisik. Jadi biasanya kalau kita lihat ya orang-orang yang bekerja di luar ruangan, kayak misalkan kuli bangunan, terus yang pokoknya kerja-kerja keras gitu, biasanya kan Kuku Bima ini memang sengaja diminum untuk doping sendiri gitu, biar dia itu ada tenaganya, biar dia itu kuat gitu. Nah, yang ada di indoor juga biasanya meminumnya, kayak misalkan di bagian desain interior kayak gitu. Itu biasanya tetap minum karena kan dia juga harus memikirkan apa yang ada di depan dan merencanakan sesuatu yang memang berat untuk diplanningkan. Jadi bisa bermanfaat di luar ruangan dan bisa bermanfaat di dalam ruangan. Dan 3 ini asal usul. Kuku Bima Energi adalah merek dagang dari minuman energi produk PT Sido Muncul yang berada di Ungaran, Kabupaten Semarang. Produk minuman energi ini diluncurkan pada tahun 2004. Berbagai varian Kuku Bima Energi terdiri dari macam-macam rasa dan warna dengan kandungan yang tak jauh dari produk serupa, yakni kafein. Hingga kini Kuku Bima telah memiliki 6 varian rasa: original, anggur, jeruk, jambu, kopi, dan teh. Jadi minuman untuk suplemen Kuku Bima ini tembus rekor ya, karena biasanya kalau minuman suplemen, minuman energi itu selalu berwarna kuning dengan rasa yang serupa. Tapi PT Sido Muncul ini menciptakan ramuan dari minuman suplemen Kuku Bima ini ada beberapa terobosan. Di antaranya dia memiliki banyak varian rasa dan memiliki banyak warna dalam setiap masing-masing varian rasanya itu, tapi tidak mengurangi kekuatan rasa yang ada di dalamnya. Seperti itu. Jadi ya sebagian dari keunggulan Kuku Bima ini ya memang dia lebih unggul dalam varian rasa, dan jadi kan konsumen itu lebih dapat memilih dan lebih dapat sesuai dengan kecocokan rasa yang ia ingini gitu. Jadi kalau misal contoh seperti Ektajros, terus Hemaviton, itu kan hanya satu varian rasa saja. Tapi kalau misalkan Kuku Bima, kita bisa memilih, oh ini saya bosan lagi pengen ini, misalkan saya pengen original anggur, terus saya pengen original jeruk, saya pengen kopi apa teh, itu kan bisa gonta-ganti gitu, jadi nggak membosankan. Kemudian adalah komposisi dan bahan baku yang ada di dalam kemasan produk Kuku Bima ini. Jadi diantaranya ada serbuk ginseng, royal jelly, madu, taurin, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6, dan vitamin B12. Ya, saya ulas sedikit ya, ini mengenai komponen-komponen seperti serbuk ginseng. Di dalamnya itu untuk memberikan kemanfaatan, diantaranya adalah sebagai pemberi energi, meningkatkan stamina tubuh, mengatasi keletihan fisik, menjaga daya tahan tubuh. Itu yang untuk kegunaan serbuk ginseng. Dan untuk royal jelly sendiri, diantaranya adalah untuk menjaga keseimbangan metabolisme tubuh, meningkatkan kekebalan tubuh, ya imunitas, sebagai antibiotik, memacu fungsi seksual, meningkatkan kecerdasan, dan sangat baik untuk merawat kulit dan kecantikan, serta sebagai stimulasi bagi penderita kelelahan atau depresi. Jadi untuk sebagian komponen
seperti stimulasi bagi penderita kelelahan atau depresi itu menjadi dopingan tersendiri gitu. Kalau dia nggak minum itu ya rasanya badan nggak enak gitu, rasanya badan kayak pegel, jadi semacam kayak sudah ketagihan oleh produk tersebut. Kemudian ada madu, diantaranya berfungsi untuk menghilangkan kelesuan, mengantuk, dan meningkatkan kefokusan, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, serta penyerapan zat yang dibutuhkan. Kemudian taurin berfungsi untuk magnesium keluar masuk sel sehingga ikut berperan dalam pengantaran info sel-sel. Kemudian B2 ini sebagai penafasan jaringan, menjaga keutuhan jaringan saraf. Dan vitamin B3 untuk menghasilkan tenaga daripada gula darah dan dalam pembuatan lemak yang membantu dalam fungsi sistem saraf serta metabolisme. Dan vitamin B6 yang penting untuk lemak kekurangan, dapat menyebabkan kurang darah dan radang kulit. Dan vitamin B12 ini untuk membentukkan sel darah merah. Kekurangan dari vitamin B menyebabkan anemia perniciosia. Jadi itu yang dibahas yang di dalamnya itu komposisi dan bahan baku. Kemudian kita pindah ke endorsement ya. Step selanjutnya yang kelima, yang maksudnya step 2 dalam nomor 5 tadi, itu ada pengiklanan saat ini atas Indonesia. Yang menjadi brand ambassador dari Bima Energi adalah Iko Uwais, dan pernah juga dijutai oleh Adirai dan Christian, pemeran atlet, olahragawan, dan petinju dunia. Jadi Kuku Bima mempunyai strategi di dalam mengiklankan produknya tersebut dengan mengangkat aktor Iko Uwais yang biasanya main di film-film action untuk menggait konsumennya agar tetap berkonsumsi produk tersebut. Di sisi lain ada juga yang dijutai oleh Adirai dan Chris John serta olahragawan dan petinju dunia yang lain, seperti pemain sepak bola ada Bambang Pamungkas. Itu biasanya kalau kita sering lihat di TV itu sering berperan dalam iklan Kuku Bima. Jadi memang ada bagian khususnya sendiri ya untuk iklan Kuku Bima ini, harus dengan kekuatan gitu, harus dengan aktivitas yang berat, harus ya memang sesuai dengan kandungan dan khasiatnya itu sendiri gitu. Dan yang tidak kita pernah lupa yaitu juru kunci Gunung Merapi, Mbak Marijan, juga sebagai pengiklanan Kuku Bima yang sekarang telah wafat, tapi iklan tersebut tetap berjalan hingga sekarang dengan tagline yang berbunyi lagi memberani minum Kuku Bima Energi Roso gitu. Tapi setelah beliau meninggal, tagline-nya itu berubah menjadi bukan Roso lagi gitu. Jadi berubah jadi Roso itu baik, yang diperankan oleh Iko Uwais dalam beberapa bulan yang lalu. Kemudian kita pindah lagi ke selanjutnya, perbandingan dengan produk pesaing. Jadi dalam pasar ini, jika kita membandingkan dengan Kuku Bima ya, yang hadirnya lebih dulu gitu,
Tetapi kenyataannya di dalam pasar Koko Bima lebih unggul daripada Extra Joss. Karena jika dilihat dari perbedaannya adalah brand produk tersebut unggul dalam banyaknya varian rasa yang tetap kuat untuk kelas minuman suplemen. Jadi di sini jelas karena Koko Extra Joss itu kalah telak dengan Koko Bima karena minuman yang ditawarkan kepada konsumen itu lebih banyak yang mau, lebih banyak yang pengen, itu bukan satu aja gitu variannya, tetapi banyak. Jadi banyaknya varian rasa tetapi tetap kuat untuk kelas minuman suplemen, dan persepsi customer itu juga lebih condong kepada brand Koko Bima dikarenakan ya bahan-bahan dipakai itu jelas yang sudah diuji oleh pihak farmasi dan kedokteran, yang layak dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya kisaran umur 15 sampai 40 tahun dan telah diuji tadi. Kemudian lanjut ke pro lingkungan ya. PT sudah muncul sudah lama sekali, dikenal oleh masyarakat sebagai perusahaan jamu nasional yang berlokasi di Semarang. Dalam perkembangannya, perusahaan ini meluncurkan produk minuman energi dengan merek Koko Bima Energi. Iklan produk ini telah ditayangkan di televisi nasional dalam beberapa versi iklan untuk produk dan membangun ekuitas merek. Peluncuran iklan Koko Bima Energi seringkali berhubungan dengan isu-isu sosial yang sedang berkembang di Indonesia. Di antaranya itu Koko Bima merupakan satu-satunya produk kategori minuman energi yang meluncurkan iklan dengan tema budaya dan pariwisata secara gencar. Belum ada iklan minuman energi merek lain yang menyamai tema-tema tersebut. Selain iklan versi Mari Berwisata di Negeri sendiri. Jadi selain Koko Bima itu pro lingkungan dengan budaya sosial dan adat yang berada di Indonesia, juga ia pintar dalam memposisikan pro lingkungannya gitu. Jadi ada kegiatan-kegiatan positif yang belum dilakukan oleh produk-produk lain dalam mengiklankan gitu ya. Ini kan strategi dalam mengiklankan suatu produk gitu. Jadi di situ Koko Bima hadir sekaligus untuk berpromosi gitu kepada masyarakat dan konsumennya. Kalau Indonesia itu banyak tempat wisatanya dan juga banyak tempat budayanya, orangnya juga bersosial tinggi. Jadi sebelum kita berjelajah ke luar negeri, alangkah baiknya kita mengelilingi Indonesia terlebih dahulu. Itu sih pesan yang saya tangkap dari pro lingkungannya Koko Bima. Kemudian yaitu mengenai harga ya. Mengenai harga. Jadi harga untuk tahun ini satu pak berisi 6 saset dengan harga 5.600 dengan berat 4,5 gram per saset. Ukuran penjualan dari pabrik. Jadi harga per saset jika dijual di warung-warung sembako biasanya dibanderol dari Rp1.000 sampai Rp1.500 per saset untuk berbagai macam varian rasa yang ditawarkan. Jadi produk Koko Bima ini selain dia memiliki kualitas rasa yang khas, tetapi dia memiliki harga yang murah pula. Kemudian step 3, mengumpulkan data. Oh ya, kemarin kan ini disuruh menanyai ke teman-teman saudara gitu.
yang step ketiga ini. Jadi kemarin kan saya sudah bertanya kepada teman-teman. Jadi pertanyaannya bunyinya kayak gini. Apakah Anda mengetahui produk minuman suplemen Kuku Bima Energi? Apakah Anda mengkonsumsinya? Berikan alasan mengapa Anda lebih memilih minuman suplemen Kuku Bima Energi dibandingkan merek lainnya gitu. Dan beberapa jawaban dari teman-teman saya ambil 3 atau 5 ini ya. Memilih produk tersebut karena Kuku Bima Energi sebagian produk dari perusahaan PT sudah muncul, jadi lebih terjaga kualitasnya dan jelas dalam melalui tahap uji coba oleh tenaga ahli, misalnya pihak farmasi dan kedokteran, untuk aman dalam dikonsumsi. Jadi minuman Kuku Bima ini saya ambil dari 20 responden yang menyatakan memilih Kuku Bima karena memiliki harga yang relatif murah dan terjangkau dibandingkan dengan produk lainnya. Memiliki cita rasa yang enak serta tersedia berbagai macam varian rasa yang membuat konsumen itu untuk memilihnya. Dan yang dirasakan para konsumen setelah mengkonsumsinya yaitu tubuh menjadi lebih segar dan fit, atau bisa dikatakan ada semangat baru untuk menjalani aktivitas. Kemudian step 4, nah ini analisis posisi produk yang terjadi saat ini, yang setelah saya kerjakan tadi beberapa step. Yang pertama, produk Kuku Bima ini diposisikan pada sumbu lifestyle dan emosional, karena produk ini banyak dikonsumsi oleh konsumen disebabkan oleh varian rasanya yang banyak dan sudah menjadi ciri khas minuman suplemen yang kuat dari dahulu sampai sekarang. Tidak pernah berubah kemurnian rasanya, diperoleh dari bahan-bahan yang herbal, telah melalui tes dan diuji oleh ahlinya, serta tagline yang berbunyi rasa-rasa dan melekat di benak konsumen. Kemudian produk yang kedua, Lactic Extractus, Kratinding, dan M150 berada di posisi sumbu lifestyle dan pragmatik, karena produk ini dipilih dengan rasa asam yang tinggi dan menyegarkan. Kemudian yang ketiga, produk Hemaviton berada di posisi sumbu performance dan pragmatik, karena produk ini dipilih konsumen dengan alasan mudah karena berbentuk pil kapsul sehingga hanya ditelan untuk membantu menekan kebugaran tubuh. Kemudian yang terakhir adalah produk Panther, berada di posisi performance dan emosional, karena dengan harganya yang murah dan praktis langsung diminum, biasanya terjual dalam cup minuman gelas di warung-warung atau minimarket. Kemudian yang step selanjutnya, menentukan atribut. Jadi yang step 5 ini kan ada kuesioner juga. Pertanyaan yang saya berikan kepada teman-teman saya mengenai produk Kuku Bima ini adalah, menurut saudara, apa saja hal terpenting yang dicari ketika membeli minuman suplemen Kuku Bima? Jadi saya ambil gambaran umumnya dari 20 responden yang telah saya wawancarai saat itu. Adalah Kuku Bima terkenal dan dapat dibuktikan secara nyata bahwa banyak yang memilih dan mencari produk minuman suplemen tersebut disebabkan karena harganya yang pertama, yang terjangkau murah, dan rasa variannya yang banyak, dan juga khasiat atau manfaat yang diperoleh diantaranya adalah menjaga stamina tubuh, membangkitkan semangat baru setelah minumnya, dan memiliki khas kecocokan rasa bagi beberapa orang yang menyatakannya. Jadi di sini terdapat beberapa poin mengenai hal yang terpenting dari produk Kuku Bima tersebut. Di antaranya ada yang mencari kalau misalkan harganya itu murah, ada yang beranggapan kalau manfaatnya itu berasa gitu di badan, untuk menjaga stamina, membangkitkan semangat baru, pastinya menjaga kekebalan tubuh gitu. Jadi macam-macam sih kalau dari pertanyaan, kalau dari jawabannya teman-teman yang kemarin saya tanyakan itu. Selanjutnya, step 6, mempertimbangkan kesesuaian posisi yang mungkin dibutuhkan pelanggan. Jadi di dalam
pertimbangan kesesuaian posisi yang dirasakan oleh produk Kuku Bima itu yang dirasakan oleh konsumen ya, itu diantaranya harganya yang terjangkau murah, kemudian rasa variannya yang banyak kan. Kalau misalkan yang tadi Rajo sama Viton itu kan cuma satu aja. Kemudian manfaat yang diperoleh, karena di sini terbukti PT Sudah Muncul itu kan awalnya dulu kan toko jamu, jadi dia bekerja sama oleh pihak farmasi dan pihak kedokteran untuk menguji terlebih dahulu dan ternyata aman untuk dikonsumsi setiap hari. Kemudian memiliki kepopuleran. Ya kalau misalkan kita lihat di TV, hampir stasiun TV sekarang menampilkan iklan Kuku Bima gitu. Enggak tergantung siang, malam, pagi, sore, itu saya sering untuk melihatnya. Dan merek Kuku Bima ini mendominasi di warung-warung sembako gitu. Jadi kalau misalkan kita belanja gitu ke warung-warung kecil, itu dia setiap jadi penyebarannya itu merata. Di warung-warung kecil pun juga menjual Kuku Bima. Terus kemudian terbuat dari bahan baku yang aman dan layak untuk dikonsumsi. Kemudian step yang terakhir adalah penyataan posisi nilai untuk memandu pengembangan strategi pemasaran. Kuku Bima Energi telah tepat dalam sasaran dari segi kualitas produk, pemasaran, dan distribusi. Kuku Bima Energi adalah brand terbesar di Indonesia dalam hal minuman suplemen berenergi. Terbukti dari riset dan survei yang telah disebutkan bahwa masyarakat lebih percaya untuk menggunakan merek brand ini daripada yang lain karena sudah menjadi top market dalam hal minuman suplemen. Kuku Bima Energi juga unggul dalam setiap produknya. Penyebarannya dapat ditemui di beberapa toko sembako kecil, minimarket, pasar, atau bahkan pada bisnis retail sekalipun. Jadi Kuku Bima itu telah berhasil dalam menjaring konsumen. Dia itu kan segmentasinya kan dari anak muda ya, yang dari umur 15 tahun sampai dewasa, sampai hingga 35 sampai 40 tahun. Dan di situ ternyata terbukti rata-rata orang setiap harinya dia pengen beraktivitas ataupun tidak beraktivitas, ya tetap aja gitu, tetap minum Kuku Bima setiap harinya. Jadi tagline yang dibangun dengan perusahaan Sudah Muncul itu seperti lelaki pemberani minum Kuku Bima Energi roso-roso itu ya memang terjadi gitu, dan tidak dimiliki oleh Ekstrajo, tidak dimiliki oleh M150, tidak dimiliki oleh Panther. Jadi untuk menentukan Kuku Bima itu ya dari royalnya konsumen dan pedulinya konsumen oleh bahan merek yang telah dipakai oleh Kuku Bima. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.